Kita, kita pujikan lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu terlebih dahulu, dan nanti waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Philip untuk pembinaan pada malam hari ini.
untuk waktu dan doa pembuka saya serahkan langsung ke Pak Philip ya. Oke, baik. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sepanjang minggu ini Kau sudah pimpin sertai kami. Engkau menyertai hidup kami sepanjang kami jalani. Kami bersyukur karena anugerah-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan kami rasakan. Di saat-saat kami sangat membutuhkan, Engkau ada di samping kami, Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali malam ini, kami berkumpul bersama, kami siapkan hati kami, seperti rusa rindu akan air yang tenang, air yang segar, itu demikianlah jiwa kami rindu akan firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid untuk haus akan kebenaran firman, dan terlebih lagi ya Tuhan, beri kami satu tekad untuk menjalankan, melaksanakan firman dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pimpin hamba-Mu pakai, sehingga menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat yang hadir malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, kami sebelum mulai kami tetap ingat untuk saudara-saudara kami jemaat yang di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit, bahkan di dalam isolasi mandiri karena kena COVID. Oh Tuhan, kami mohonkan turunkan belas kasihan-Mu, Tuhan, Roh-Mu yang hibur dan kuatkan, dan dengan darah-Mu Tuhan, Kau jamah dan sembuhkan, sehingga mereka boleh sehat kembali. Kami menyerahkan jemaat setiap kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dengarkan seru doa kami, serahkan jam ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Siapkan hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Sehati berdoa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, suara saya cukup jelas ya. Semoga tidak ada gangguan, puji Tuhan. Seperti yang kita sudah programkan selama 1 bulan ini, bulan Juli, setiap hari Rabu kita akan belajar pembinaan, belajar tentang pemuridan. Saya kira istilahnya sudah sangat tidak asing untuk kita, bahkan tahun-tahun belakangan ini begitu gencar. Ya, ada seminar-seminar, bahkan mungkin sebagian ikut sampai ke luar negeri, datangkan pembicara dari luar negeri dan sebagainya begitu ya. Saya kira itu satu hal yang sangat baik sekali. Cuma sayangnya seringkali kita sudah terlalu banyak mendengar, akhirnya waktu kita eksekusi kita tidak tahu bagaimana harus melakukannya begitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kembali kepada firman Tuhan, pemuridan itu bukan ada pada zaman ini. Ya, pemuridan itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, bukan hanya pada saat belakangan zaman akhir-akhir tahun seperti ini, tidak. Alkitab sudah jauh-jauh sebelumnya sudah menekankan hal ini, bahkan memberikan penekanan yang jauh lebih penting. Nah, ini akan kita lihat bersama-sama pada malam hari ini. Malam hari ini kita belajar yang pertama adalah amanat agung dan pemuridan. Mengapa saya berikan tema seperti ini? Karena kedua, amanat agung ini pun kita sudah sangat kenal, betul ya? Matius 28 ayat 19-20. Yaitu perkataan Tuhan Yesus, perintah amanat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Sebelum dia tinggalkan mereka, berarti menjadi sebuah amanat untuk pergi memberitakan Injil. Pertanyaan kita, apakah hanya pergi memberitakan Injil? Ataukah ada sesuatu di dalamnya yang lebih dalam yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan bersama? Begitu loh. Jadi amanat agung dan pemuridan, bagaimana kita melihat kaitannya dan konsep pemuridan yang ada di dalam perintah amanat agung ini seperti apa. Baik, untuk itu mari kita lihat, izinkan saya share screen supaya lebih gampang untuk mengikutinya begitu ya. Baik. Oke, cukup jelas ya. Amanat agung dan pemuridan. Mari kita baca satu perikop firman Tuhan di dalam Matius 28, 16-20. Bapak Ibu yang ada di rumah, Alkitabnya tolong dibuka, begitu ya. Jadi jangan cuma mengandalkan screen, begitu ya. Buka Alkitabnya, kalau perlu dikasih coret-coret, ditandai dan sebagainya, gitu ya. Matius 28, 16-20. Izinkan saya bacakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita berbicara tentang amanat agung, kita hanya tertuju kepada pasal 28 ayat 9 dan 20. Memang tidak salah, itu adalah amanat agung. Intinya seperti itu ya. Tetapi kita hari ini mau lihat tidak hanya di ayat 19 dan 20. Karena Matius LAI mengkelompokkannya dalam satu perikop mulai tanggal ayat 16 mulai 17, 18, 19 dan 20. Dan seringkali kita juga hari ini membaca buku, lihat ya tulisan-tulisan tentang penjelasan amanat agung, hampir jarang sekali kita temukan bahwa mereka akan membahasnya mulai dari ayat 16. Betul enggak? Lebih banyak tertuju kepada 19 dan 20. Padahal mulai dari 16 itu, 16-17 itu begitu penting adanya, saudara. Ya, makanya malam ini saya ingin mengajak kita melihat mulai dari ayat 16, begitu ya. Nah, secara garis besarnya begini. Saya rangkumkan amanat agung mulai dari 16, 18, 17, 18, kita bisa membuat sebuah kerangkaan. Pertama, penerima amanat agung sebenarnya siapa sih? Murid Tuhan Yesus yang 11 itu, betul? Yaitu pada zaman itu. Jadi jangan lupa, jangan hanya kita melihat amanat agung langsung dikaitkan dengan kita yang hidup di abad modern, di abad 21 ini, begitu ya. Mari kita lihat bahwa penerima pertama daripada amanat agung Tuhan Yesus adalah murid Yesus. Ya, yang kedua adalah fondasinya. Fondasinya amanat agung atau dasar itu adalah kuasa Yesus. Itu ada di ayat 18. Kemudian satu lagi janji amanat agung, ya, 大使命的应许. Kalau yang pertama 大使命的对象, ya, penerima, 大使命的基础 fondasinya. Yang ketiga 大使命的应许, janjinya apa? Di sana katakan Yesus menyertai, penyertaan Yesus bahkan sampai kepada akhir zaman. Terus yang keempat adalah apa? 大使命的内容, isi konten daripada amanat agung. Nah, itu ayat 19 dan 20. Ya, sekali lagi hari-hari ini kita lihat jarang orang membahasnya mulai dari ayat 16, 17, 18. Tapi mari malam ini kita ingin coba melihat, kemudian nanti kita coba melalui amanat agung ini kita lihat di dalam berkaitan dengan pemuridan. Oke, nah berarti saudara yang kekasih, ini dulu yang kita terima, begitu ya. Jadi mulai dari ayat 16, 17, kita lihat dengan begitu jelas siapakah yang pertama kali menerima amanat agung itu. Di sana tertulis ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di sini kita melihat mereka pergi ke Galilea, berangkat dari Galilea lalu ke bukit yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Bukit yang mana? Kok mereka bisa pergi ke bukit itu, saudara? Ya, karena hal ini kalau kita lihat di dalam pasal ke-28 ayat ke-10, saudara, di situ petunjuknya. Ya, pasal 28 ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Lihat ya. Yesus sudah bangkit menampakkan diri kepada Maria Magdalena begitu ya. Lalu dia menjadi begitu takut. Yesus berkata, jangan takut. Pulang kasih tahu saudara-saudaraku, artinya murid-muridnya pergi ke Galilea. Ya, ke bukit itu dan nanti akan ketemu dengan saya di sana. Berarti ayat 16 terjadi karena ada ayat 10, betul enggak? Karena Yesus yang bangkit itu sudah pesankan kepada Maria, kasih tahu murid-murid pergi ke sana. Dan di sana dia akan bertemu dengan aku, melihat aku, kata Tuhan Yesus.
Itu sebab muncullah ayat 16, mereka pergi ke sana. Berarti saudara yang kekasih, di sini ada istilahnya adalah hukum sebab akibat. Adanya ayat 10, maka terjadilah ayat yang ke-16 begitu. Ya, murid-murid ke sana karena perintah daripada Tuhan Yesus. Nah, hal yang pertama, murid-murid yang menerima amanat agung Tuhan Yesus itu, yang pertama adalah mereka adalah murid-murid yang hidup di dalam ketaatan yang total. Itu yang pertama. Murid yang menerima adalah dalam keadaan yang taat total. Yesus menyuruh mereka pergi, lalu mereka pun pergi. Penerima amanat agung adalah murid yang seperti apa? Yang hidup di dalam ketaatan yang sepenuhnya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Karena apa? Perintah, hasil daripada sebuah perintah adalah taat, betul tidak? Kemudian syarat daripada perintah itu adalah apa? Yaitu, ya ini, syarat daripada perintah adalah taat juga. Jadi hasilnya harus taat, ya syaratnya juga harus taat, betul tidak? Hasilnya perintah adalah taat apa? Begitu Yesus memberikan perintah, berarti tidak ada pilihan lain, kita harus taat secara total. Hal seperti ini kalau kita lihat di dalam kemiliteran, tentara dan sebagainya, begitu ya. Itu sudah nggak bisa dibantah. Namun hari ini kita sebagai orang-orang Kristen kepada perintah Kristus, ya apakah kita taat secara total di sana? Ataukah justru kita mencari-cari alasan, begitu ya? Jadi hasil perintah adalah taat total. Masih ingat di dalam Yohanes pasal 2, mujizat pertama yang dilakukan Yesus di perkawinan di Kana. Tak kala anggurnya habis, lalu kata Maria kepada para pelayan. Apa yang diucapkan? Apa yang dia katakan kepadamu, lakukan itu. Lihat ya, apa yang Yesus katakan kepadamu, lakukan. Berarti ini loh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketaatan bukan pilihan. Apa yang Yesus ucapkan, itu harus dilakukan. Nah, seringkali hari-hari ini kita hidup tidak di dalam ketaatan. Kita sering mencari alasan, kita memakai banyak alasan untuk apa? Untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi amanat agung diberikan kepada murid-murid yang taat perintah kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Nah, adakah hari ini kita menjadi orang Kristen yang taat sepenuhnya, total taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan kepada perintahnya? Ya, jadi taat adalah hasil sebuah perintah, taat adalah syarat perintah. Artinya begini bahwa kalau kita bersedia taat, maka kehendak-kehendak Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Seringkali kita berbicara bagaimana saya tahu kehendak Tuhan. Ya, pertanyaannya adalah, tak kalau engkau tahu kehendak Tuhan itu, bersediakah engkau taat kepadanya? Ya. Yesaya 55 sering kita baca ayat 8, rancanganmu di atas rancanganku, jalanmu di atas jalan-jalanku. Kehendak Tuhan luar biasa. Tapi seringkali yang terjadi adalah begini, bahwa tak kalah kehendak dan rancangan Tuhan tidak seperti yang saya mau, maka itu bukan kehendak Tuhan. Tidak menyesuaikan dengan kehendak dan rancanganku, itu bukan kehendak. Tak kalah kita punya hati seperti itu, maka kita akan sulit untuk taat. Kita akan sulit untuk tahu kehendak Tuhan apa di dalam hidup kita. Berarti syarat sebuah perintah adalah kita harus taat dulu. Jadi hari-hari ini kita belajar firman. Ya, dalam 1 bulan ini kita belajar pemuridan. Taat itu harus menjadi sebuah syarat. Karena kalau tidak, saudara, apa yang kita pelajari tidak akan ada gunanya. Begitu ya. Hati kita siap taat dulu apa yang Tuhan mau sampaikan tentang pemuridan. Saya mau lakukan itu, maka ini pasti akan menjadi berkat bagi kita. Jadi datang dengan sebuah hati untuk dibentuk, dengan datang dengan sebuah hati mau tahu apa kata firman, setelah itu saya akan mentaatinya. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa murid-muridnya taat kepada Tuhan Yesus sehingga mereka pergi ke Galilea. Yang kedua, murid yang seperti apa? Ayat 17 saudara katakan ketika melihat dia, mereka menyembah dia. Ya, murid-murid yang menerima amanat agung itu adalah murid-murid yang menyembah Kristus. Ya, menyembah Kristus artinya meninggikan dia, menjadikan Kristus sebagai Tuhan satu-satunya yang disembah. Datang dengan seperti datang ke dalam kehadapan tahta kuasa dan kemuliaan Allah dan mereka menyembah Tuhan. Ya, ayat 17 dikatakan dengan begitu jelas.
Dan sebenarnya saudara, penyembahan kepada Tuhan itu bukan satu arah. Seringkali kita pikir pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan cuma aku terhadap Allah. Tidak, saudara. Tak kala kita menyembah berarti ada objeknya, betul ya. Bukan hanya ada objek yang disembah dan objek yang harus tepat yaitu Tuhan, tapi objek itu sekaligus menjadi apa? Tuhan sekaligus menjadi objek penyembahan kita, sekaligus dari sana ada kuasa atau otoritas, ada wibawa, ada perintah yang disampaikan kepada kita. Maka pujian penyembahan menjadi dua arah, saudara. Bukan hanya aku kepada dia, tetapi di situ ada Tuhan yang bertata yang akan menyampaikan otoritas perintahnya kepada kita dan siapkah kita taat. Dua arah di dalam penyembahan itu. Jadi murid yang menerima amanat agung Tuhan Yesus adalah mereka yang menyembah Kristus dan di sana ada Kristus yang sedang bertahta. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah penerima pertama daripada amanat agung, begitu kan ya? Begitu luar biasa. Namun saudara baca terus, saudara akan merasakan ada sesuatu yang sepertinya kurang begitu kok muncul seperti kok nggak enak gitu kan ya. Dan dikatakan di sana, tetapi beberapa mereka di antara mereka ragu-ragu. Siapakah mereka ini? Ya, di antara 11 murid itu. Beberapa loh, bukan satu. Siapakah mereka yang ragu-ragu? Lihat ya, Yesus sudah membimbing mereka, memuridkan mereka selama 3,5 tahun begitu ya. Lalu sekarang Yesus bangkit menampakkan diri. Sekarang mereka melihat dengan mata kepala sendiri Yesus yang sudah bangkit. Menyembah, tapi di sana dicatat oleh Matius beberapa ragu-ragu. Siapa mereka? Apakah kalau kita langsung pikir itu Thomas, si peragu itu? Ya, karena waktu Yesus bangkit dia berkata begini, sebelum aku colokkan jariku di bekas lukanya saya tidak percaya. Ataukah itu Matius? Yang awalnya dia juga enggak percaya gitu ya, ragu-ragu. Ya, kita tidak tahu, Bapak Ibu yang saya kasih. Namun demikian Alkitab mencatat ada beberapa yang ragu-ragu. Ragu-ragu artinya huai gitu ya, doubt. Artinya dia kurang begitu percaya dengan apa yang mereka lihat seperti itu. Saudara yang kekasih, amanat agung perintah ini begitu luar biasa, tapi di tengah-tengahnya, di atasnya diselipkan sebuah kalimat di antara mereka beberapa ragu-ragu. Kayaknya sesuatu yang sangat disayangkan. Namun di lain pihak kita harus melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa murid-murid ini yang sudah dibimbing ikut Yesus begitu lama pun mereka masih bisa ada kemungkinan ragu-ragu. Artinya mereka masih punya kelemahan, keterbatasan, tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Hal ini memberitahukan kepada kita apa yang dapat kita pelajari. Siapakah yang bisa menerima amanat agung ini? Yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Ya, bukan murid maka tidak layak menerima amanat agung ini, begitu kan ya? Hal yang kedua yang menerima amanat agung ini, lihat ya, murid-murid pun punya keraguan, punya keterbatasan kelemahan. Artinya kita bukanlah orang yang sempurna, saudara. Kadang-kadang hari-hari ini kita sering berpikir, oh amanat agung hanya diberikan kepada para penginjil pendeta, kepada mereka yang sudah belajar teologi, kepada mereka yang sudah melayani, kepada mereka yang sudah aktif. Tidak, saudara. Amanat agung diberikan kepada setiap orang-orang percaya. Tidak terkecuali termasuk di dalamnya engkau yang masih punya kelemahan, keterbatasan, keraguan-raguan dan sebagainya. Engkau adalah penerima amanat agung Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah merasa kecil hati. Ya, jangan merasa tidak berlayak di dalam hal ini. Asalkan engkau sudah percaya kepada Kristus, mana amanat agung ini akan diberikan kepada engkau. Sudahkah engkau mengambil tongkat estafet itu? Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Amanat agung diberikan kepada saudara dan diberikan kepada saya, kepada setiap orang sampai pada hari ini. Saudara, ini penerima daripada amanat agung. Siapakah dia? Maka sekarang kita bisa coba bandingkan dengan kita yang hidup di zaman ini dengan murid-murid pada zaman itu. Sekali lagi amanat agung tidak diberikan kepada hanya kepada para pemimpin, kepada orang-orang yang sudah diperlengkapi dengan teologi, mereka yang full timer melayani, tidak. Diberikan kepada murid-murid. Bahkan di dalam kelemahan mereka, Tuhan terima dan berikan amanat ini. Maka benar dalam Korintus di sana Paulus mengatakan Tuhan memilih mereka yang lemah untuk mempermalukan mereka yang kuat. Tuhan memilih
mereka yang bodoh, ya, supaya dunia kelihatan, untuk mempermalukan mereka yang beriman. Tuhan memilih setiap kita. Saudara. Ini yang harus kita tangkap dulu, saudara. Jadi amanat agung adalah bagian dari setiap hidup kita, saudara. Tidak terkecuali. Ya, setiap kita menerima itu dengan segala keterbatasan kita terima itu. Oke, nah kemudian yang kedua, mungkin kita akan cepat ya. Yang kedua adalah fondasi. Ya, fondasi amanat agung adalah kuasa Yesus. Lihat ya, tak kala beberapa murid begitu ragu-ragu, biasanya kan seringkali keluar dalam Injil adalah apa? Yesus langsung menegur mereka, betul ya? Hai kamu yang imannya kecil, begitu kan ya? Lalu Yesus menasihati, tidak saudara. Yesus langsung memberikan apa? Statement itu, pernyataan itu dengan begitu luar biasa. Seolah-olah Yesus tidak melihat keraguan mereka, kelemahan mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Istilah kuasa yang dipakai di sana ada exousia, yaitu kuasa yang melekat pada hakikatnya yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara, kuasa ini pun diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia secara status. Tak kala kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dilahirbarukan, maka kita punya kuasa yang sama itu, saudara. Exousia itu, saudara. Ada satu istilah lain diterjemahkan dengan kuasa dalam Perjanjian Baru, ada dunamos, saudara. Ya. Dunamos, dari situlah keluar istilah dinamit, ya, dinamis, gitu kan ya, dinamo, ya, dinamika, macam-macam itu, saudara. Itu kuasa yang diberikan dari luar kepada kita. Itu dalam bentuk karunia-karunia untuk melayani Tuhan. Tapi exousia di sini adalah kuasa yang melekat di dalam diri kita. Dan Yesus berkata, segala kuasa di sorga, di bumi. Ya, untuk memberikan sebuah gambaran, tidak ada satu hal pun yang tertinggal. Semua ada di dalam tangan Kristus Tuhan, sudah diberikan. Dan kalimat ini diberitahukan kepada murid-murid yang pada saat itu, dan yang sebagian di dalam kelemahan mereka, dalam keraguan-keraguan mereka. Dengan perkataan yang bahwa jangan menjadi ragu, jangan menjadi lemah, jangan pernah merasa tidak layak dengan kondisimu saat ini. Ingat, yang memampukan engkau melaksanakan amanat agung adalah kuasa yang ada di dalam diriku. Demikian kata Tuhan Yesus. Bukan bersandar kepada kekuatanmu, kepada kepintaran, kepada pengalamanmu, pengetahuanmu, tidak. Tetapi sepenuhnya kuasa itu ada di tangan Tuhan Yesus. Jadi Yesus langsung memberikan statement yang begitu luar biasa kepada murid-murid. Sekali lagi, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, inilah fondasi sehingga kita bisa bertahan dalam menjalankan amanat agung. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Kristus dengan kuasanya itu akan menolong kita. Yang kedua, bahwa tak kala kita menjalankan amanat agung, sebenarnya kita sedang berada di dalam peperangan rohani. Entah itu kita melakukan penginjilan, pemuridan, begitu kan ya. Pokoknya tak kala kita mentaati amanat agung, kita sebenarnya sedang berperang di dalam alam roh seperti itu. Warfare, spiritual warfare. Jadi kita butuhkan kuasa yang melampaui segala sesuatu itu. Dan kuasa itu ada di tangan Tuhan Yesus. Musuh kita iblis, penguasa-penguasa di udara, gitu kan ya. Itu yang dikatakan di dalam Efesus, saudara. Itu yang ingin terus menghalangi kita, saudara. Tapi tidak usah takut dan khawatir. Karena kuasa itu ada di tangan Tuhan Yesus. Melalui kebangkitannya, maka kuasa kematian itu menjadi sirna. Hai maut, di manakah sengatmu? Ini menjadi penghiburan yang luar biasa bagi kita. Betul, tak kala kita menjalankan pemuridan, gitu kan ya, penginjilan, kita menemukan banyak sekali tantangan. Tetapi sebenarnya kemenangan sudah ada di tangan kita. Roma 8 mengatakan apa? Kita lebih daripada pemenang karena Kristus yang sudah mengasihi kita. Ada kita mengaminkannya itu, saudara. Maka ayat 18 menjadi sesuatu yang sangat penting. Fondasi di mana kita menerima amanat agung daripada Tuhan Yesus dan menjalankannya, saudara. Kemudian yang ketiga adalah janji amanat agung. Janjinya apa? Yesus menyertai. Dan penyertaannya itu sampai kepada kesudahan zaman. Ya, Yesus menyertai kita, saudara.
Saudara yang kekasih, seringkali di dalam doa-doa yang kita naikkan gitu ya, kita sering berdoa begitu, Tuhan sertailah hamba-Mu. Kadang-kadang saya pikir doa seperti ini kayaknya ada sesuatu yang perlu dibenarkan begitu ya. Kalau begitu sebelum kau berdoa Tuhan sertailah aku, sebelumnya dia tidak sertai. Kan begitu kan ya. Jadi mungkin hari ini kita harus berubah saudara. Karena Yesus tidak pernah tidak menyertai kita saudara. Yang terjadi adalah kita tidak merasakan penyertaannya. Kita tidak menikmati penyertaannya saudara. Ya, jadi seharusnya hari ini kita berdoa Tuhan saya ingin menikmati penyertaan-Mu dan hadiran-Mu. Kami ingin mengalaminya dengan lebih nyata lagi. Dan terlebih lagi saya ingin menyaksikan penyertaan-Mu kepada orang-orang di sekitarku saudara. Jadi rubah doa kita bukan Tuhan sertailah hamba-Mu ini. Tidak saudara. Benar ya. Ini menarik sekali saudara. Bahwa janji daripada amanat agung bahwa kita tidak akan pernah sendiri. Yesus yang memberikan amanat itu, meskipun Yesus sudah tinggalkan kita, dia kembali ke surga, dia mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman ini. Allah menyertai kita. Ini kalimat luar biasa, khususnya dalam Injil Matius, betul? Mulai dari pasal 1 sudah muncul, ingat nggak? Tak kala Yesus, malaikat berkata, engkau berikan dia nama Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Itu pasal 1, saudara. Kemudian pasal 28, Matius tutup dengan kalimat yang sama. Menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini luar biasa, saudara. Yesus menyertai kita senantiasa. Yang keempat, saudara, adalah ini yang kita mau dalam beberapa minggu ini lihat. Isi daripada amanat agung itu apa sih? Menjadikan mereka murid, Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang kalau kita hanya lihat ayat amanat agung ini sebagai untuk memberitakan Injil, saya kira beberapa pendeta yang sudah tua ya, yang saya dengar khotbahnya itu, mereka mengatakan bahwa, khususnya mereka yang khotbah dalam bahasa Mandarin, mereka berkata, amanat agung tidak berhenti dalam penginjilan. Amanat agung dengan jelas mengatakan, baca baik-baik, jadikan semua bangsa apa? Muridku. Jadi amanat agung, saudara, hasilnya adalah apa? Menjadi murid. Isinya itu. Jadi tidak hanya pergi-pergi memberitakan Injil, stop. Tidak, saudara. Harus sampai kepada tahap jadikan orang yang percaya itu menjadi murid Kristus, saudara. Saya kira kita semua pun mengerti akan ini. Cuma seringkali kita terbentur dengan persoalan bagaimana kita melakukannya, saudara. Nah, ini yang kita mau belajar bersama-sama dan kita mau melakukannya, saudara. Seringkali kita begitu terpesona gitu ya. Tak kala kita mendengar ceramah-ceramah, mengikuti konferensi tentang pemuridan dan sebagainya, mereka sudah melakukannya begitu luar biasa. Ya, gereja sudah melakukan pemuridan dengan baik dan lancar. Dan kita begitu ingin melakukan. Dan kadang-kadang tak kala kita sudah dengar kembali ke gereja, waktu itu kita rapat, waktu kita mengadakan pertemuan, kita langsung merasa kecewa. Karena sepertinya kita tidak tahu harus mulai dari mana, apa yang harus dilakukan, saudara. Dan yang paling celaka begini, saudara. Kita langsung memikirkan yang mulu. Wih, alangkah indahnya kalau kita bisa seperti mereka. Pasti bisa, tapi jangan lupa. Tak kala mereka datang men-sharingkan pengalaman, memberikan konferensi ceramah itu, mereka sudah lakukannya berpuluh-puluh tahun. Baru ada hasil seperti itu. Sedangkan kita mungkin baru konsep. Baru memulai. Betul kan ya? Akhirnya melihat seperti itu, lalu lihat keadaan kita lalu menjadi kecil hati. Saudara jangan. Semua kita mau mulai dari awal. Ya, melakukannya dengan sebaik-baiknya. Jadi menjadikan mereka adalah murid Tuhan Yesus. Itu adalah isi daripada amanat agung, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Begini ya. Di dalam ayat 20 itu, 19-20, isi amanat agung, di situ muncul 4 kata kerja, betul nggak? Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Betul ya? Itu 4. Sebenarnya dari 4 kata kerja itu, cuma ada 1 kata kerja yang sesungguhnya. Karena di dalam tenses bahasa Yunani begitu ya, ada yang disebut sebagai kata kerja partisip. Artinya kata kerja bantu. Jadi sebenarnya dia bukan inti. Ya, dia cuma kata kerja bantu. Nah, itu muncul di pergilah, baptiskanlah, ajarkanlah.
Berarti ini bukan inti daripada amanat agung ini. Intinya adalah dijadikanlah. Nah, di situ pakai ini kata kerja imperatif, artinya kata kerja perintah. Jadi bukan kata kerja bantu. Kata kerja perintah sekaligus. Nah, ini harus menjadi tekanan kita, saudara. Saya mungkin sebagian kita sudah paham akan bagian ini. Berarti bukannya pergi memberitakan Injil, gitu kan ya? Lalu baptis mereka, ajar mereka. Iya, tapi yang paling penting adalah semua itu dilakukan dengan satu tujuan supaya mereka menjadi murid. Menjadi murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi ini sebuah kerangka supaya tangkap di dalam benak kita dulu. Begitu ya. Oke, jadi menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat di dalam amanat agung itu ya, muncul beberapa kata ganti orang. Ya. Beberapa kata ganti orang mungkin kita lihat di ayat yang 20 begitu ya. Ayat 20 di dalam kurung ada kalian saya tambahkan, saudara. Karena saya baca ayat ini di dalam bahasa Mandarin dengan lebih jelas, saudara. Ya. Dan kalian ini ajarkan mereka melakukan. Ya. Segala sesuatu yang telah ku perintahkan. Yang telah ku perintahkan. Lebih baik kalian lihat di Alkitab sendiri. Gitu kan ya. Di situ ada wo, ada aku. Nah, belakangnya ada sebuah perintah, ada sebuah kata kerja di sana kata aku perintahkan. Siapa yang perintahkan? Tuhan Yesus. Kalian, ya, di dalam Mandarin itu diterjemahkan seperti ini, saudara. Oke, di sana dikatakan fan wo so fen fu. Wo so fen fu. Jelas ya, subjeknya jelas. Saya perintahkan. Saya di sini Yesus. Wo fen fu ni men, kalian. Saya perintahkan kalian, ya. Kalian apa? Kalian mengajarkannya. Wo fen fu ni men de to jiao xun, ya, mengajarkan, mendidik. Jadi kalian di sini mengajarkan, mendidik mereka, ya. Tamen, ya. Jiao xun tamen, ajarkan mereka apa? Melakukan. Junso. Melakukan, mempraktekkan firman Tuhan. Oke ya. Jadi kita lihat dari amanat agung ini, kita lihat kaitan dalam pemuridan di sini 3 aspek ini. Dari kata ganti orang yang muncul. Ya, di bahasa Indonesia kurang begitu jelas. Maka tadi saya tambahkan kalian. Jadi Yesus perintahkan mereka untuk mengajarkan. Perintahkan kalian untuk mengajarkan supaya mereka apa? Melakukan. Begitu. Tangkap ya maksudnya ya. Supaya ini menjadi jelas dulu, saudara. Jadi seperti ini, materi pemuridan itu apa sih sebenarnya? Ya, perintah Tuhan Yesus. Dia berkata, yang kuperintahkan ini. Perintah Tuhan itu apa? Semua yang tercatat di dalam Alkitab. Itu bisa menjadi materi dalam Oke ya. Terus yang kedua adalah cara pemuridannya apa? Yaitu mengajarkan mereka. Kalian harus mengajarkan mereka. Hasilnya apa? Bahwa mereka melakukan. Di sini melakukan apa yang kalian ajarkan tentang yang aku perintahkan. Tanggap kalimat ini dengan baik. Ini kita lihat di dalam proses pemuridan ini di dalam amanat agung, gitu kan ya. Aku Yesus perintahkan. Kalian mengajarkannya, itu menjadi cara, ya. Lalu metode, lalu hasilnya apa? Mereka harus melakukan apa yang kalian ajarkan. Yang kalian ajarkan apa? Perintah Tuhan Yesus. Tujuannya pemuridan jelas menjadi murid Tuhan Yesus. Cukup jelas ya ini ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang kita pegang dulu, saudara. Nah, luar biasanya adalah begini, saudara, bahwa aku di sini wo shi yongyan bu hui kaibian. Bahwa di sini ke aku, yaitu Tuhan Yesus sendiri, selama-lamanya tidak akan berubah.
Ya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu bicara soal Tuhan Yesus sendiri. Dan di dalam proses pemuridan ini yang paling penting, saudara. Yaitu pribadi Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Kebenarannya, kasihnya, keadilannya, pengorbanannya, apa yang Yesus pernah lakukan bagi kita, begitu, tidak akan pernah berubah. Ini yang harus kita pegang, saudara. Sebab pemuridan yang melenceng daripada Alkitab, yang melenceng daripada perintah Tuhan Yesus, maka tidak akan ada hasilnya. Ini tidak pernah akan berubah. Kristus dengan segala perintahnya, Kristus dengan pengajarannya, kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab, ini yang harus kita pegang, saudara. Dan ini yang harus menjadi materi bahan dari pemuridan itu. Bahwa dia berotoritas sepenuhnya di dalam gereja Tuhan, di dalam setiap hati orang yang percaya, saudara. Jadi yang pertama, kebenaran segalanya tidak berubah. Yang kedua, otoritas kepemimpinannya adalah yang utama di dalam gereja Tuhan. Yang melakukan pemuridan itu, saudara. Hari ini dalam gereja-gereja Tuhan, siapakah yang punya otoritas yang paling tinggi? Siapakah yang bertahta di atasnya? Alkitab mengatakan Kristus adalah kepala gereja. Dia adalah tubuh. Segala sesuatu yang kita lakukan, tak kala kita merebut kemuliaan Tuhan, kita ingin orang meninggikan kita daripada meninggikan Kristus, itu adalah kudeta. Dan kalau itu terjadi, maka proses pemuridan tidak akan pernah bisa jalan. Bahkan gereja tidak mungkin akan bisa bertumbuh. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan. Siapa yang berotoritas dalam gereja Tuhan? Siapa yang harus kita dengarkan? Ada gereja-gereja tertentu gembala sidang punya kuasa otoritas yang luar biasa. Sampai otoriter gitu kira-kira ya. Ada lagi majelis gitu kan ya. Ada lagi tua-tua, ada lagi orang-orang yang sudah lama di situ. Tanpa disengaja sudah menggantikan otoritas Tuhan Yesus. Dan ini menjadi sebuah masalah yang sangat luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, perintahnya, otoritasnya tidak akan pernah berubah. Di dalam segala zaman. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tak kala kita mengambil keputusan mau melakukan sesuatu, yang kita harus pikirkan adalah sesuai nggak dengan kehendak Tuhan. Apakah ini adalah perintah Tuhan yang kita mau lakukan? Apakah ini yang pada akhirnya akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan? Bukan seseorang, bukan sekelompok orang, bahkan bukan gereja. Tapi apakah Kristus yang dipermuliakan, saudara? Jadi hari ini kita melihat seringkali gereja bermasalah, bukan karena jemaat, saudara. Ya. Seorang pendeta yang tua, mantan rektor gitu ya, Philip Teng, dia mengatakan orang-orang Tiongkok menerjemahkan leader dengan istilah lingxiu. Itu terjemahan yang sangat bagus, saudara. Ya, lingxiu, tahu? Itu bahasa Mandarinnya itu bagian dari baju kita. Ling itu adalah kerah, saudara. Xiu itu adalah yang di sini tuh, lengan panjang yang apa namanya itu? Xiu. Yang ada kancingnya di sini. Jadi leader, pemimpin itu diterjemahkan ling xiu. Dan di bagian baju kita yang paling gampang kotor adalah dua bagian ini. Di kerah dan di pergelangan ini loh. Tangan di sini, baju yang ada kancingnya. Menarik ya. Jadi hari ini gereja pecah, bisa berantem, bubar, dan sebagainya itu karena pemimpin. Jadi leader. Hari-hari ini kalau Tuhan beri kita kepercayaan untuk menjadi leader, mari kita lakukannya dengan hati yang takut dan beribadah kepada Tuhan. Dan kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Karena tempat itu, lingxiu itu, dua tempat itu paling gampang kotor. Mungkin awal-awal kita dengan hati yang begitu tulus, ingin melayani dengan baik dan sebagainya. Tapi lama-lama karena pekerjaan kita baik, banyak dihormati orang, disanjung orang, lama-lama kita menggantikan posisi Yesus. Merebut kemuliaannya, saudara. Jangan, saudara. Saya sering kali mendengar khotbah-khotbah dari pendeta yang sudah berumur, saudara. Mereka sering mengucapkan kalimat-kalimat yang luar biasa, saudara. Ada satu kalimat yang saya tidak akan pernah lupa. Dia mengatakan gini, tinggikanlah Yesus setinggi-tingginya.
dan mengakarlah sedalam-dalamnya dalam firman-Nya. Setiap pemimpin kita harus menyadari akan hal ini. Kristus dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak boleh ada satu apapun yang menggeserkan posisinya dalam gereja Tuhan. Segala sesuatu yang berusaha menggeser, mencuri kemuliaannya, itu kudeta, saudara. Itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, ada satu ayat yang sering kita dengar di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, betul ya? Lihatlah, aku mengutuk pintu. Ada kan disebutkan ya, barang siapa membuka pintunya, saya akan masuk dan makan bersama dengan dia. Seringkali kita pakai ayat ini untuk penginjilan. Lihat, Yesus ada di depan pintumu, ketuk pintu hatimu, bukalah, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak salah sih, saudara. Tapi kalau kita lihat konteksnya, saudara, akan berbeda, saudara. Karena kalimat ini sedang dituliskan oleh kepada 7 gereja yang di Wahyu itu, kepada jemaat yang di Laodikia, saudara. Jadi Yesus berada di pintu gereja, di luar pintu gereja, saudara. Ironi ya, gereja tapi Yesus ada di luar pintu, saudara. Artinya apa? Yesus itu tidak berotoritas. Yesus tahtanya sudah tidak ada dalam gereja itu, saudara. Perintahnya sudah tidak didengar, saudara. Oh, ini mengerikan, saudara. Kalau gereja Tuhan hari ini Yesus ada di luar pintu gereja, apalagi yang mau kita lakukan, saudara? Tidak bisa, saudara. Tidak ada yang bisa kita lakukan, saudara. Pada gereja dia tebus dengan darahnya yang mahal itu, saudara. Sering kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam proses pemuridan, apapun juga saudara bahan yang kau pakai, Kristus harus tetap berotoritas. Dan dia tidak pernah berubah sekarang sampai selama. Dia tetap pegang pimpinan. Dan itu harus nyata di dalam hidup kita, di dalam hari-hari yang kita lalui, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Gereja boleh banyak acara, gereja boleh banyak kegiatan. Tapi pertanyaan satu, apakah itu meninggikan Kristus? Apakah itu memuliakan Kristus, saudara? Itu, saudara. Kita mohon Tuhan menolong kita, saudara. Proses dalam pemuridan itu, yang aku memerintahkan. Berarti aku ini tidak akan berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang berubah apa? Kalian dan mereka, saudara. Dan ini harus berubah, betul nggak? Jelas amanat agung yang pertama kali diberikan kepada murid-murid pada saat itu udah 2000 tahun lebih, udah nggak ada mereka. Betul kan? Bahkan bergenerasi-generasi sudah tidak ada. Sekarang sampai kepada generasi kita, saudara. Ya, yang terima itu harus ada perubahan, saudara. Artinya begini, saudara, bahwa perubahan ke arah yang lebih baik dalam arti pertumbuhan kerohanian, saudara. Saya kadang-kadang sangat bersuka cita juga gitu kan ya. Bertemu dengan teman-teman yang dulu sama satu angkatan di remaja, di pemuda begitu ya. Saya pernah ketemu dulu mantan satu anak remajaku begitu kan. Waktu itu saya gurunya, dia murid saya begitu. Karena saya pembina. Begitu setelah puluhan tahun saya ketemu dia, dia sudah jadi pendeta. Berarti dia berubah. Ke arah yang lebih, dia bertumbuh kan gitu kan ya. Ada lagi saya ketemu, dia sudah jadi majelis. Itu senang banget. Dulu anak sekolah minggu saya. Saudara, perubahan itu harus ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yesus tidak akan berubah, iya, tapi mereka ini harus berubah dan terus berubah, saudara. Artinya bertumbuh makin dewasa, saudara. Dengan istilah ini ya, menjadi tua itu keharusan, saudara. Menjadi dewasa itu adalah pilihan. Ya. Menjadi tua itu normal, saudara. Bertambah umur. Itu normal. Tapi tidak bertumbuh itu abnormal, saudara. Itu tidak boleh terjadi dalam gereja Tuhan. Makanya pemuridan itu penting, luar biasa untuk kita lakukan. Dengan satu tujuan apa? Supaya hidupmu bertumbuh, berbuah, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Supaya ada perubahan, kan begitu. Gereja kita termasuk gereja dari umur sudah cukup lama, saudara. Tapi saya berdoa biar seturut dengan umur seperti itu. Bahwa jemaat kita adalah jemaat yang dewasa. Jangan sampai udah berpuluh-puluh tahun di gereja tapi masih kekanak-kanakan.
tidak bertumbuh menjadi dewasa. Tapi sudah jadi orang Kristen 40 tahun, 30 tahun. Sorry, bahkan mungkin jadi pengurus, ya, jadi majelis gitu. Jangan. Mungkin itu sebabnya karena apa? Karena kita hanya fokus kepada pekerjaan. Ya. Yesus berkata apa? Tak kala dia akan datang kedua kalinya, hai hambaku yang baik dan setia. Liang san, zongxin, baik dan setia. Baik bicara dalam, saudara. Setia bicara luar. Baik bicara soal yang di dalam kerohanian kita bertumbuh, setia bicara engkau melakukan sesuatu pekerjaan atau pelayanan bagi Tuhan. Tapi seringkali saudara, pekerjaan pelayanan itu menggantikan, kita melihatnya jauh lebih penting daripada pertumbuhan kerohanian kita. Ini tidak boleh terjadi, saudara. Kalau ini yang terjadi, maka engkau lama di gereja, melakukan banyak bagi gereja, tapi kerohanianmu begitu cetek. Begitu kerdil. Sehingga ada masalah datang, kelabakan. Pergumulan datang, mundur. Ngambek, saudara. Itu anak kecil kan begitu. Kalian mereka ini harus terus berubah dan terus bertumbuh, saudara. Sekali lagi, saudara, itu tidak boleh terjadi, saudara, dalam gereja kita. Maka kita mau melakukan, menjalankan amanat agung itu untuk proses pemuridan di dalam gereja kita. Dan kita ingin semua jemaat ikut di dalamnya. Kalau engkau berkata, saya sudah lama, saya sudah cukup dewasa, baik, jadilah pemimpin kelompok. Kalau engkau merasa saya masih kurang, datang belajar. Kan begitu kan? Enggak ada yang lain kan begitu. Itu tujuannya, saudara. Tujuan akhirnya adalah menjadi murid daripada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi dari amanat agung ini kita melihat pemuridan itu inti daripada amanat agung, saudara. Tanpa pemuridan, amanat agung tidak akan ada artinya apa-apa. Pemuridan menjadi inti, ya, core daripada amanat agung, saudara. Dan kita mau menjalankan amanat itu dengan melakukan pemuridan. Jadi begini, saudara, janganlah melihat pemuridan itu sebagai sebuah program kerja, kegiatan. Tidak, saudara. Itu harus menjadi gaya hidup, saudara. Betul tidak? Kalau pemuridan hanya salah satu program, saudara, kita susah jalan. Akhirnya kita tidak bisa fokus, saudara. Harusnya itu menjadi gaya hidup jemaat kita. Menjadi core daripada pelayanan di gereja kita, saudara. Waktu kita rapat, banyak waktu yang diberikan, mari kita bicarakan ini, saudara. Pertemuan jemaat, bagaimana perkembangan pemuridan dalam setiap komisi, dalam setiap jemaat, apa yang harus kita lakukan, saudara. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan hal yang lain, boleh sih, cuma kadang-kadang terlalu banyak hal yang dipikirkan, akhirnya kita tidak fokus kepada yang menjadi priority, saudara. Akhirnya kita capek dengan hal yang luar, jemaat tidak bertumbuh. Karena yang kita fokuskan bukan di pertumbuhan jemaat, bukan di pemurid, saudara. Saya rindu, saudara, setiap kali kita ketemu, kita rapat, saudara, ini menjadi agenda penting, saudara. Di dalam rapat komisi juga, begitu kan ya. Pertemuan-pertemuan hamba Tuhan, ini harus menjadi pokok penting harus kita bicarakan dan kita bahas, saudara. Dengan demikian aman agung daripada Tuhan Yesus baru bisa terlaksana dengan baik, saudara. Bicara pentingnya pemuridan, saya kira udah terlalu banyak yang bisa kita bicarakan hal itulah. Ya, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Waktu kita mau adakan pembinaan seperti ini gitu kan ya, tentang pemuridan, maka saya coba baca buku, dengar khotbah, lihat konkordasi dan sebagainya. Saya menemukan istilah disciple, saudara. Ya, matetes. Saya lihat dalam bahasa Mandarin dulu itu istilah murid, mentu itu ya, dalam perjanjian lama muncul 13 kali. 13 kali itu. Dalam perjanjian baru muncul 335 kali. Bisa bayangkan ya. Berarti ini penting luar biasa. Sudah nggak usah diomongin lagi gitu kan ya. Dan yang menarik begini, saudara, Bapak Ibu, 335 kali itu munculnya hanya di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul.
Mulai dari Roma sampai kepada Wahyu, tidak muncul istilah murid lagi. Mentu, disciple, tidak muncul lagi. Saudara. Kalau ini penting, kenapa Paulus tidak berbicarakan hal ini? Betul nggak kira-kira? Ada yang bisa jawab saya? Kenapa? Kalau ini penting, kenapa Rasul Paulus kira-kira 13 suratnya itu nggak menyinggung masalah ini? Murid, saudara. Ada apa, saudara? Kalau di perjanjian lama, oke lah, tidak banyak begitu ya. Ada yang mencari di dalam konkordansi bahasa Indonesia. Perjanjian baru, dia mencatat 269 kali. Ya mungkin di masalah di penerjemahan gitu kan ya. Istilah Kristen, perjanjian baru cuma 3 kali. Orang percaya cuma 2 kali. Ya, saya melihat sebuah penelitian seperti itu. Tapi mari yang saya ingin ajak kita lihat kembali, saudara. Kalau pemuridan menjadi sesuatu hal yang sangat penting, dan itu menjadi inti daripada amanat agung, saudara. Kenapa hanya muncul di dalam keempat Injil dan kisah para rasul, saudara. Setelah itu Rasul Paulus tidak pernah mengungkapkan hal ini. Saya kira ada sesuatu yang sangat penting di sini yang malam ini saya mau share, saudara. Sesuatu yang menjadi inti yang tidak boleh kita lewatkan. Kalau pemuridan di gereja kita mau berhasil, saudara. Jelas yang pertama, saudara, adalah begini, saudara. Menjadi murid Yesus, saya kasih tanda seru, berarti itu penting ya. Semua setuju kan ya? Karena itu ada di amanat agung, intisarinya begitu. Namun menjadi murid Yesus, saya kasih tanda tanya lagi, ya pertanyaan tadi. Kalau itu penting, kenapa surat Paulus tidak mencatat itu? Petrus tidak membicarakannya, Yohanes masa tuanya nggak bilang hal itu. Ya, Yakobus, penulis Ibrani tidak menyebut semua itu. Why? Sering kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ini yang kita mau lihat bersama-sama, saudara. Jadi hal yang pertama, saudara, tujuan dari pemuridan, ya, tujuan amanat agung adalah menjadikan murid. Ya, murid yang seperti apa, saudara? Yang jelas adalah murid yang seperti Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita lihat di dalam perjanjian baru, ya, khususnya di dalam kisah para rasul, begitu ya. Khususnya di dalam kisah para rasul di sana dicatat. Kalau Roh Kudus sudah turun, lalu Petrus berkhotbah begitu. Pasal 2:41 di sana tercatat, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya coba baca dalam bahasa Mandarin, begini terjemahannya. 于是领受他们的人就受了洗，那天门徒也添了3000人. Artinya gini, bahwa sama menerima perkataannya, dibaptis, dan pada hari itu murid-murid mentu yang merah itu bertambah 3.000. Ya, saya coba cari di bahasa asli, nggak ada istilah matetes begitu ya. Di Indonesia, bahasa Indonesia juga nggak ada murid. Tapi di Mandarin diterjemahkan murid loh, saudara. Berarti setiap orang yang hanya bisa bahasa Mandarin, dia cuma ngerti. Pada hari itu yang terima Yesus itu langsung disebut murid. Kan gitu kan ya. Tapi kita tidak usah terlalu mempersoalkan akan hal ini, saudara. Yang mau kita tekankan adalah kenapa Rasul Paulus tidak menyebutkannya lagi. Nah, sebenarnya begini, saudara. Kita lihat lagi Kristen, saudara. Istilah Kristen dengan murid, saudara. Di dalam Kisah pasal 11, 25-26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, saudara. Pertama kali disebut Kristen, saudara. Yang penafsir mengatakan itu adalah istilah yang julukan, ejekan dari orang kafir kepada para pengikut Kristus, Kristen-Kristen. Jadi Kristen itu Kristus kecil, saudara. Ya. Cuma sepertinya gimana ya, saudara lihat ya. Sepertinya kok terbalik dengan selama ini yang konsep kita kan gitu kan ya. Barnabas dia ada di Antiokhia,
Jemaatnya sudah bertumbuh dan dia sudah merasa, wah dia sendiri udah agak sulit menangani, maka dia butuh Saulus untuk datang mengajar, saudara. Menguridkan, dan Paulus tinggal di sana selama 1 tahun mengajar para murid itu, saudara. Sehingga mereka jadi pengikut Kristus dan baru muncul istilah Kristen, saudara. Jadi kalau hari ini seringkali kita mengkontraskan begitu kan ya, antara murid dengan orang Kristen. Bagaimana tidak kan gitu ya. Satu kali saya diundang ke persekutuan di Brawijaya, persekutuan doa, bicara soal pemuridan. Begitu masuk saya tanya, siapa di antara kalian yang sudah menjadi orang Kristen? Acung tangan. Semua acung tangan. 30 orang. Lalu saya tanya, siapa dari kalian yang sudah menjadi murid Kristus? Yang acung tangan 3. Saya bilang, loh kenapa? Kenapa kamu tidak acung tangan? Akhirnya dia menjawab, oh jadi murid Kristus kan lain Pak. Dia bilang, ya. Dia bilang jadi murid Yesus itu kakak beda. Itu orang yang sudah hebat, orang yang sudah dilatih, orang yang sudah ikut training ini dan itu, begitu kan ya. Seringkali kita mengkontraskan itu, dan lebih celaka lagi, seringkali istilah itu kita pakai seolah kamu sudah jadi murid lebih hebat. Oh, saya kira nggak perlu seperti itu Bang ya. Nanti ini jadi salah nalar gitu kira-kira gitu ya. Malah nanti itu akhirnya akan jadi memperbandingkan gitu ya. Bahkan membuat sebagian orang yang sudah merasa ikut pelatihan, ya ikut kelompok kecil merasa kok lebih rohani dari orang lain. Tidak, saudara. Kalau kita lihat kembali kepada ayat firman Tuhan ini sepertinya terbalik. Orang yang baru percaya aja Mandarin terjemahkan dia sudah menjadi murid menhu. Ayo. Jadi jangan kita mengkonflikkan akan hal seperti ini, saudara. Tapi seperti yang ingin saya coba katakan adalah apa? Bahwa begini, ya, murid itu siswa, pelajar, gitu kan ya, matetes, diajar seperti itu. Disciple. Menariknya begini, disciple itu dalam bahasa Inggris gitu ya, akar katanya sama dengan disiplin kira-kira gitu ya. Murid artinya orang yang berdisiplin, mau belajar diperlengkapi dan sebagainya. Orang Kristen ya Kristus kecil. Jadi jangan terlalu diperdebatkan dengan dua masalah ini. Intinya adalah supaya jangan sampai ada sebagian jemaat merasa ya saya cukup jadi orang Kristen. Saya nggak mau jadi murid, saya nggak mau ikut pemuridan. Kalau kita membedakan dua istilah ini, betul ya. Mulai hari ini tidak. Pokoknya setiap yang ikut Tuhan, ya setiap yang sudah terima Yesus, dia adalah murid. Murid Kristus. Karena itu perintah Tuhan dan itu isi amanat agung, gitu ya. Menjadi murid, gitu ya. Nah, berarti ada gurunya kan, gitu ya. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Perhatikan. Saya kira ini menjadi inti sekaligus menjawab mengapa setelah Rasul Paulus, setelah kisah para rasul, mulai Roma sudah tidak ada istilah murid muncul. Perhatikan baik-baik. Guru itu Mandarin terjemahkannya shifu. Istilahnya tahu dong, ya. Apa panda itu? Pandawari. Kungfu panda kan ada shifu kan ya. Ah, ini shifu kan ya. Shi itu guru. Fu itu bapak. Shi itu lao shi, guru. Fu na shi fu qing. Jadi shifu, guru hanya mentransfer ilmu, saudara. Tapi bapak, fu qing itu mentransfer hidup atau mewariskan hidup, saudara. Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, saudara. Maka di dalam pepatah orang Tiongkok mengatakan gini, "Yi re wei shi, zhong sheng wei fu." Satu hari menjadi gurumu, dia selamanya menjadi ayahmu. Makanya orang-orang Tiongkok di sana mereka sangat menghormati guru, saudara. Sangat menghargai, mencintai, gitu kan ya. Kalau kalian pernah dengar Confucius, dia punya murid begitu banyak, saudara. Waktu dia sudah meninggal, semua kumpul di kuburannya. Gak pergi-pergi loh. Bikin tenda di sana, ya. Lalu saling belajar lagi, ingat-ingat, apa yang saya kurang ini? Sepertinya kalimat ini belum lengkap. Guru kita ngomong apa ya?
Kamu masih ingat, kamu catat nggak, pinjam catatanmu dong? Mereka kumpul di kuburan Konfusius. Berapa lama? 1 tahun. Ya sekarang nggak bisa ya. Tapi minimal kau lihat murid terhadap guru itu seperti apa. Ada satu lagi saudara, setelah setahun dia nggak mau pergi. Itu yang paling Konfusius kasih. Dia akhirnya di situ tinggal 3 tahun lagi saudara. Semua yang gurunya ajarkan dicatat saudara. Itu guru saudara, mentransfer ilmu saudara. Beda dengan guru-guru hari ini ya. Indonesia kita dikasih julukan apa? Pahlawan tanpa jasa saudara. Hidupnya begitu sulit. Maka lihat aja generasi selanjutnya seperti apa. Tapi Weifu menjadi bapak itu wariskan hidup saudara. Jadi tidak hanya knowledge saudara. Tapi hidupnya itu diwariskan saudara. Maka ini menjadi penting saudara. Maka Rasul Paulus berkata demikian. Ya. Oke. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik mengajar. Dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. 你们学基督的师傅 ya, 虽有1万, 为父却不多. Lihat ya. 师傅 banyak, tapi yang menjadi bapak tidak banyak, saudara. Saya kira gereja Tuhan hari ini sama, saudara. Pengajar pendidik banyak, tapi yang bersedia menjadi bapak tidak banyak, saudara. Bapak rohani, ibu rohani tidak banyak. Ya, sebenarnya di dalam perjanjian lama ada satu ayat yang memberitahu kepada kita antara murid dengan anak itu boleh dipakai secara bergantian, saudara. Di dalam Amos pasal yang ke-7 ayat 14. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Indonesia menerjemahkan lain banget tuh. Mandarin menerjemahkannya beda ya. 我也不是先知，也不是先知的门徒。 Saya bukan nabi, saya juga bukan murid nabi. Nah, dalam tanda kurung, lihat ya bahasa aslinya, NIV, New International Version menerjemahkan tepat, son, anak, saudara. Maka Paulus di dalam Korintus, dia mengatakan, kamu punya banyak pengajar, banyak guru. Tapi yang menjadi bapak, tidak banyak, saudara. Berarti saudara yang kekasih, di sini kita melihat bahwa jawabannya muncul. Mulai dari Roma sampai Wahyu. Tidak muncul lagi istilah murid, saudara. Karena Paulus melihatnya dengan cara yang berbeda. Bahkan dia melihatnya lebih daripada itu, saudara. Bahwa kita tidak boleh hanya menjadi murid, tapi kita tidak boleh hanya menjadi pengajar, tetapi kita harus menjadi bapak, saudara. Perhatikan, pemuridan yang hanya mentransfer ilmu tidak akan sempurna. Akan berhenti di tengah jalan. Pemuridan harus sampai kepada satu tingkat mentransfer hidup, saudara. 生命影响生命. Ya. Pemuridan harus sampai kepada mewariskan hidup kepada anak-anakmu, saudara. Anggota kelompok kita bukan muridku. Dia murid Yesus. Pasti. Tapi dia harus menjadi anak rohani saya. Karena inti pemuridan yang paling pertama adalah apa? Setiap orang harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maka ini menjadi penting, saudara. Bisa tangkap ya? Jadi kenapa sudah tidak muncul lagi istilah murid, tapi yang muncul apa? Anak, saudara. Nah, ini yang luar biasa. Rasul Paulus berkata gini, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku, saudara. Turuti teladannya, saudara. Ya. Jadi bukan cuma pengajarannya, saudara. Ya, 所以我求你们效法我. Lihat ya. Engkau mengikuti ajaranku, terus apa lagi? Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku, saudara. Bahkan penderitaanku, saudara.
Ini yang dia tulis kepada Timotius, saudara. Timotius jelas adalah murid Rasul Paulus. Tapi dia berkata, dia anak yang dia kasihi. Yang dia lahirkan di dalam Injil. Dan minta Timotius tidak hanya ikuti ajarannya, saudara. Pemuridan yang berhasil, sekali lagi tidak hanya transfer ilmu. Harus transfer, wariskan hidup, saudara. Wariskan teladan. Dan itu yang Yesus lakukan, bukan? Murid-murid tidak hanya ikutin ajarannya, tapi mereka lihat Yesus bagaimana bicara, lihat Yesus bagaimana menghadapi persoalan, lihat Yesus bagaimana mengatasi masalah, ya, lihat Yesus bagaimana hidup mentaati kehendak Bapa. Ini harus terjadi di dalam pemuridan, saudara. Jadi peran kita bukan hanya pendidik, tapi kita harus peran menjadi Bapa. Maka ini baru bisa jalan dengan baik, saudara. Tanpa ini kita sulit. Maka Rasul Paulus tidak menulis lagi, saudara, istilah murid. Tapi dia tulis istilah anak, saudara. Anak harus mengikuti teladan bapaknya. Ya, dia ikutin ajaran gampang sekali, saudara. Kalau kita cuma ikutin ajaran, banyak ajaran bagus. Ajaran orang Farisi, Saduki juga bagus, saudara. Ya, mereka berpuasa, memberikan perpuluhan dan sebagainya. Tapi hidupnya jadi teladan enggak, saudara? Kalau cuma itu, dia hanya berperan sebagai shifu, guru, pengajar. Tapi dia tidak berperan sebagai bapa. Karena apakah dia ya menjalani apa yang dia ajarkan, saudara? You walk what you talk, saudara. Ini yang menjadi sulit, betul? Cara hidupnya diikutin enggak? Pemuridan sekali lagi harus sampai kepada tahap ini, saudara. Pendiriannya itu diikutin enggak? Imannya. Kesabaran, kasihnya, ketekunan. Oh, ini kalau satu-satu dijelasin jadi panjang, saudara. Dan yang terpenting ini, penderitaannya diikut, saudara. Kadang-kadang kita hanya mau ikutin, meneladani yang baik aja kan ya. Berkatnya, hebatnya, dikenal. Oh, kita ikut, saudara. Begitu menderita, aduh sorry deh, lu sendiri aja deh. Kita mau teladanin enggak? Saat dia bergumul di dalam doa, tak kala dia mengalami penderitaan dan kesusahan. Oh saudara, itu yang Timotius lakukan terhadap Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus bukan hanya guru dia, tapi dia adalah ayahnya. Adalah bapaknya, saudara. Rasul Paulus mengerti, saudara. Dalam Korintus pasal 2, pasal 3 dia tekan itu sampai kepada pasal yang ke-11 yang sangat kita kenal toh, setiap kali perjamuan kudus. Tapi di ayat yang 1 sering kita lupa. Rasul Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi bukan cuma ajarannya, hidupnya, teladannya, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus artinya kita hidup seperti Kristus hidup. Murid pemuridan adalah transfer hidup, saudara. Sehingga menjadikan anggota yang kita bimbing itu meneladani hidupmu, saudara. Bagaimana caranya? Nah, itu dalam proses, saudara. Itu dalam membangun hubungan. Hari ini kita bicara hal yang sangat prinsipil, saudara. Lihat dia apa yang Rasul katakan kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman. Anakku. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku. Justru itulah supaya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih. Kepada Timotius anakku yang kekasih. Lihat, tidak muncul lagi murid, tapi sudah menjadi anak. Kepada Titus anakku. Lihat ya. Bahkan kepada Markus, saudara, ya di dalam Petrus itu, ya, katakan Markus anakku. Atau ya. Mereka Markus pernah ditinggal gitu kan ya. Akhirnya dia ikut Silas, ikut Barnabas. Akhirnya Paulus jalan sendiri. Tapi pada masa tuanya dia minta kirim Markus. Kenapa bisa? Karena ya disinyalir karena Petrus menolong. Petrus dia menyebut Markus anaknya. Istilah-istilah muncul begitu banyak, saudara. Jadi tidak muncul murid karena sudah
masuk ke dalam satu tahap menjadi anak saudara. Ini peran saudara. Ini yang harus menjadi tujuan di dalam pemuridan kita. Kiranya Tuhan menolong kita saudara. Apa yang saya sampaikan, kita boleh diskusi dalam komisi kita, begitu kan ya. Dan kita boleh terus mendiskusi, membicarakannya, dan minggu-minggu akan datang kita lihat bagaimana Yesus melakukan pemuridan. Ya, minggu depan kita lihat siapakah murid yang sejati itu, apa yang dimaksud dengan mengikut Kristus, gitu kan ya, menjadikan engkau penjala manusia, dan supaya kita akan lihat step by step, kita akan lihat sampai kepada minggu yang terakhir, kita akan lihat bagaimana kita lakukan pemuridan itu dalam gereja lokal kita. Ya, tujuan dari pemuridan adalah meneladani Kristus, hidup menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Saya akhiri dengan sebuah kisah seperti ini. Satu hari saya pergi ke bank, saudara. Ya, mau buka rekening bank, begitu kan ya. Setelah saya tanya, duduk di customer service, terus saya isi-isi. Tiba-tiba sang petugas itu ada seorang perempuan, dia langsung tanya saya. Dia bilang begini, Bapak pendeta ya? Saya kaget juga saudara. Saya lihat-lihat, saya nggak pakai salib, kayaknya gitu nih ya. Di sini juga nggak tertulis gitu kan ya. Kok dia bisa bilang Bapak pendeta ya? Di satu pihak saya pikir, kok dia bisa ngomong begitu, saudara? Ya di lain pihak saya bersyukur juga, saudara. Mungkin karena perilaku, sikap, begitu ya, cara ngomong dan sebagainya. Ya, apa mungkin karena orang rohani bisa melihat segala sesuatu ya. Suliren, kantowan gitu. Jadi dia tanya, apakah Bapak pendeta? Saya bilang, iya, saya melayani Tuhan. Saudara, kalimat seperti itu cukup menghentak, saudara. Di satu pihak saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tutur kata kita, perilaku kita, orang bisa lihat kita siapa, saudara. Pertanyaannya adalah orang lihat kita nggak di dalam, lihat hidup kita di dalamnya ada Kristus nggak? Ini penting, saudara. Menjadi murid adalah menjadi serupa dengan Kristus. Meneladani Kristus, saudara. Sebenarnya ada satu kisah yang saya baca di Stream in the Desert, ya, Huang Mo Kanchen. Di sini ada cerita bahwa suatu hari di Inggris kejadiannya itu ada seorang yang buru-buru mau naik kereta. Tanpa sengaja dia menyenggol seorang anak umur 9-10 tahun begitu yang sedang berjualan. Jual buah-buahan, permen, minuman ringan dan sebagainya. Senggol akhirnya jatuh berantakan. Tapi karena dia mau kejar kereta, dia lari. Ya, kereta udah jalan. Akhirnya dia terbersit, dia berhenti. Karena itu udah berantakan barang-barang jualan. Setelah dia berhenti, udah dia balik lagi ke anak itu, dia bantu dia beresin, saudara. Apa yang berselakan, barang-barang diambil satu-satu, saudara. Akhirnya kereta yang dia mau naik sudah pergi, saudara. Dia tunggu yang next. Waktu kereta yang kedua datang, dia berjalan ke arah pintu. Tiba-tiba dia rasa ada orang yang tarik celananya, saudara. Waktu tarik celananya, saudara dia kaget. Ternyata anak yang tadi, saudara. Tapi yang membuat dia lebih kaget adalah apa? Anak itu bertanya, apakah kamu Yesus? Ni shi Yesus ma? Dia tanya seperti itu, saudara. Apakah kamu Yesus? Saudara, mungkin ini sebuah kisah, saudara. Tapi ini menjadi pertanyaan pergumulan setiap kita seumur hidup dalam kita mengikut Tuhan. Kita jelas bukan Yesus, saudara. Tapi apakah kita serupa dengan Yesus? Orang mengenal Yesus lewat kita enggak? Orang lihat Yesus dalam diri kita enggak? Itu inti pemuridan. Itu muridnya Tuhan Yesus, saudara. Ini yang harus kita kejar dan kita capai bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Ya, satu lagu kita akan tutup untuk pembinaan malam hari ini, saudara. Satu lagu yang sejak SMP saya sudah begitu gandrung dan terus mendengarkannya, saudara. Akhirnya menemukan seperti ini, saudara. Mari kita sambil menyanyikan
Dan kita yang bisa nyanyi. Semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih. Serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang ramah, lemah dan lembut, penuh kasih. Tolong yang lemah, yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih. Serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa karena sabar, kudus dan rendah, tak bercela, menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih. Serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Saya kira sebuah lagu yang sangat kita kenal. Biar ini menjadi doa dari setiap kita dan kerinduan kita. Dan biar ini juga menjadi tujuan pemuridan yang kita mau lakukan dalam gereja kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Sorry. Mari kita berdoa. Kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita ingin meresponi firman-Nya. Kalau ada di antara kita malam hari ini berkata, Tuhan ini aku. Dalam segala kelemahan keterbatasanku, saya menerima amanat agung ini. Saya mau menjalankannya. Saya mau ikut dalam pemuridan. Saya mau memuridkan dan menjadi murid. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberi kami kekuatan. Bukan hanya mendengar, tapi mau menjalankan firman dalam hidup hari lepas hari. Beri aku kekuatan. Dan tolonglah akan setiap kami. Siapapun kita hari ini. Yang berkata, Tuhan ini aku, saya mau taat perintah-Mu. Engkau adalah Tuhan, Kristus di dalam hidupku. Perintah-Mu adalah menjadikan murid. Saya mau melakukannya, menjadi murid dan memuridkan yang lain. Berikan aku kekuatan. Mari kita semua tundukkan kepala, pejamkan matamu. Buatlah sebuah respon dan komitmen di hadapan Tuhan. Supaya saya bisa mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukan satu hal sederhana sebagai tindakan iman dan komitmen kita kepada Tuhan. Di mana engkau berada di situ, lakukan sesuatu. Yaitu bagi Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan ini aku. Saya mau hidup serupa dengan Kristus. Saya mau menjadi murid Kristus yang sejati. Engkau taruh tangan kananmu di atas dadamu, setelah itu saya akan doakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Taruh tangan kananmu di atas dadamu sebagai bentuk responmu yang sederhana kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan melihat dan Tuhan akan memeteraikannya. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Kembali kami memikirkan tentang amanat agung dan pemuridan. Tuhan, kami tidak hanya sekedar menambah ilmu, tapi kami ingin hidup kami oleh karena firman-Mu dirubahkan.
dimengertikan lebih dalam lagi. Bahwa inilah yang kau tinggalkan sebagai legacy sebelum kau naik ke surga. Supaya kami menjadi murid dan memuridkan orang lain. Kami lemah, kami penuh dengan keterbatasan. Tuhan, hari ini kami ambil komitmen. Tolonglah kami, bantulah setiap kami. Yang malam ini ambil komitmen dengan menaruh tangan kanan di atas dada. Biar ini sebuah tekad yang kami ambil mulai hari ini, kami belajar lebih lagi. Kami mau bertumbuh, kami mau ambil bagian dalam pemuridan di gereja Tuhan. Sehingga hidup kami berubah ke arah yang lebih baik, sehingga hidup kerohanian kami bertumbuh. Kami bukan lagi anak-anak rohani, tapi kami adalah orang yang dewasa. Bahkan kami bertumbuh menjadi seorang bapak rohani bagi orang lain. Memuridkan mereka dan menjadikan mereka anak rohani. Tuhan, kami percaya ini ajaran-Mu. Ini yang Kau inginkan kami lakukan. Asalkan kami taat, maka kekuatan akan diberikan kepada setiap kami. Hormat kemuliaan diberikan kembali kepada Tuhan. Ajar kami selalu meninggikan Engkau di dalam setiap aspek hidup kami, mengakar sedalam-dalamnya di dalam firman-Mu. Turunkan berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu yang hadir malam ini, dan minggu yang akan datang kami akan kembali belajar lebih banyak lagi, melakukan lebih banyak lagi, meneladani Kristus dengan lebih banyak lagi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami yakin tak kala kami semua bergerak satu langkah, visi yang sama, melakukannya dengan tekun, maka kami akan melihat gereja kami, GKT Hosana, akan berubah, akan berkembang, akan menjadi tempat di mana tahta Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, setiap jemaat kami serahkan, kiranya anugerah-Mu selalu cukup untuk kami. Turunlah kiranya anugerah dalam Tuhan Yesus yang berkelimpahan itu, cinta kasih Allah yang tidak pernah berubah, persekutuan kekuatan penghiburan pimpinan, bahkan urapan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Andri. Ya, terima kasih Pak Philip untuk materi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa minggu depan lagi di dalam sesi yang kedua. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat malam, selamat istirahat, dan tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan semua. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Sepertinya majelis harus tinggal ya. Betul ya Pak Edi? Sampai jumpa minggu yang akan datang. Betul ya Pak Edi ya? Pak Edi? Majelis? Ya.